Halo guys, balik lagi di Anak Positif Channel. Nah, di kali ini gue akan ngelanjutin part 3 dari TikTok Promote. Dan di part 3 ini gue lebih akan membahas tentang apa sih yang mempengaruhi keberhasilan TikTok Promote kita. Itu dan bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan ya. Nah, begitu. Nah, sebelum gue lanjut, jangan lupa kalian subscribe video ini, terus kalian like kalau kalian suka, dan kalau kalian rasa ini udah bermanfaat kalian share aja. Atau kalian mungkin punya ide-ide apa, kalian bisa komen. Atau mungkin apa yang gue sampaikan ini bertentangan sama apa yang udah kalian simpulkan gitu loh. Nah, jadi beberapa waktu ini gue itu lagi ini ya, apa namanya, mempelajari seputar TikTok Promote. Gue lakukan sampel, dan akhirnya ketemu titik temunya gitu. Jadi apa sih yang mempengaruhi keberhasilan TikTok Promote kita? Faktor-faktornya apa yang paling penting? Nah, di sini akan gue tunjukin apa hasilnya dan kesimpulannya. Kita masuk ke menu alat kreator. Nah, apa yang gue sampaikan ini berdasarkan sampel gue ya. Jadi ini berdasarkan data, berarti ini yang main kan data. Jadi bukan berdasarkan pendapat pribadi yang tanpa data, tapi ini gue berpendapat karena gue ada data gitu. Jadi beberapa waktu ini gue melakukan TikTok Promote sama-samanya dengan budget 15.000. Ada yang 1 hari, ada yang 3 hari. Awal-awal gue pikir dari 2 sampel yang ini, dua video yang bawah ini, apakah memang mentok segitu gitu? Apakah 1 harinya cuma dapat 35 pengikut dengan budget 15.000, 3 hari dapat 110 gitu? Apakah memang durasi atau ini nih berpengaruh gitu? Ternyata setelah gue lakukan beberapa kali, gue ketemu ini. Nah, 1 hari bisa dapat 73 pengikut dengan budget yang sama, durasi yang sama. Nah, gua pelajari, ternyata hasilnya apa sih yang bikin beda. Jadi yang bikin beda itu yang pertama adalah kualitas konten atau video yang kita sajikan. Kenapa begitu? Karena video yang mungkin menurut kita udah bagus itu belum tentu menurut orang lain itu bagus, karena sifatnya itu kan penilaian orang kan beda-beda atau objektif ya. Nah, gue pelajari ternyata video ini sebelum gue post, setelah gue lakukan penelitian secara organik, itu memang video ini yang ini tuh mendapatkan banyak interaksi dari viewer akun TikTok gua. Paling banyak sebelum gue promosikan itu dapat banyak. Terus gua post ulang. Nah, ketika post ulang ternyata bener hasilnya ya sangat bagus, gak ngecewakan. Nanti gua kasih ininya ya, perbandingannya yang sama yang satu hari yang awalnya. Nah, ini dapat 2,4 tayangan video, 73. Nah, ini. Dan kebetulan video yang gua buat ini video lagi trending pada saat itu. Maksudnya orang itu masih banyak membahas tentang Palestina. Nah, itu jadi ketertarikan orang tentang video yang berhubungan dengan Palestina itu banyak. Nah, ini. Jadi faktor yang pertama yang gua ambil adalah tentang konten atau video yang kalian sajikan. Jadi saranku kalian buat video sebelum melakukan TikTok Promote, kalian buat konten yang semenarik mungkin. Dan kalau mungkin kalian nggak punya ide atau mungkin takut video kalian ini masih ragu, kalian cari aja yang lagi trending pada saat itu, baru kalian kemas dalam versi kalian gitu, versi konten kalian. Nah, setelah itu kalian post secara organik gitu loh. Jadi selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat nih, kalian post satu
dari 5 video itu yang paling banyak mendapatkan interaksi itu yang mana gitu. Bisa interaksi like, share, komen, atau view. Yang paling banyak itu yang mana. Nah, setelah kalian pilih, kalian nemu, oh ini ternyata yang interaksinya paling banyak, kalian udah kan, organik udah, interaksi udah. Nah, post promosikan di hari-hari yang atau waktu-waktu yang sekiranya orang itu banyak main TikTok. Kalau gue sih biasanya weekend, antara Sabtu sore kayak gitu. Jadi Senin sampai Jumat gue uji coba secara organik. Weekendnya itu gue promosiin selama 1 hari. Ternyata hasilnya seperti ini. Bagus, hasilnya bagus banget. Ini gue kasih ini ya, bukti. Gue kasih bukti. Jadi sebelum ini gue promosikan video Palestina ini, gue promosikan sebelumnya gue ngepost dulu. Nah ini yang organik teman-teman. Nah ini yang organik dapat 43 like, dan ini paling banyak interaksi daripada video-video yang gue upload dalam minggu itu. Nah ini kenapa nggak gue promosikan, karena kemarin ditolak karena melanggar kebijakan. Katanya gue menyebutkan salah satu negara ya, nah itu nggak boleh di situ. Nah dari kebijakan itu katanya nggak boleh. Akhirnya gue punya inisiatif untuk mengpost ulang tanpa menghapus. Nah ini gue post ulang, ternyata hasilnya seperti tadi. Jadi faktor yang utama itu adalah konten, yang kedua waktu, yang ketiga mungkin budget, terus durasi, mungkin lain-lain lah. Ya seperti itulah. Jadi kesimpulannya ya itu tadi menurutku. Nah itu saranku gimana caranya kalian bisa memaksimalkan TikTok promosi kalian. Dari sini mungkin kalian mau ada komen-komen atau mau ngasih hasil sampling kalian di komen, biar kita sama-sama belajar. Monggo kalian komen-komen. Nah jangan lupa teman-teman, kalau mungkin video ini kalian anggap bermanfaat bagi diri kalian atau mungkin untuk orang lain, kalian bisa bantu share agar orang lain tuh bisa nyari duit dari sini juga gitu loh. Dari bisa video-video mereka juga bisa FYP juga gitu. Kita jadi bareng-bareng FYP-nya gitu teman-teman. Nah thank you buat kalian yang udah nonton, thank you kalian udah dengerin aku. Maaf kalau ngomong belibet ya. Jangan lupa kalian subscribe juga. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. See you next time.